saya Dea Randasitio dengan NIM 2310512320002. Saya dari Program Studi Agroeko Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini saya akan membahas tentang karakteristik lahan suboptimal dengan fokus pada tanah aluvial. Lahan suboptimal adalah lahan yang memiliki keterbatasan baik dari segi fisik, kimia, maupun biologi tanah sehingga tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal tanpa adanya pengelolaan khusus. Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan material halus seperti lumpur, pasir, dan debu yang dibawa oleh aliran air, terutama dari sungai, dan kemudian diendapkan di daerah dataran rendah dan sekitar aliran sungai. Tanah ini biasanya terbentuk akibat proses sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus, misalnya saat banjir, sehingga membawa berbagai bahan mineral dari daerah hulu ke hilir. Mengapa tanah aluvial termasuk lahan suboptimal? Tanah aluvial termasuk lahan suboptimal karena meskipun cukup subur, masih memiliki kendala yang dapat menghambat produktivitas. Kendala utamanya adalah kondisi hidrologi, yaitu mudah tergenang air karena berada di dataran rendah dan memiliki drainase yang kurang baik. Selain itu, pH tanah bisa kurang sesuai dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan unsur hara. Nah, tanah aluvial memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik fisik. Dilihat dari sifat fisiknya, tanah aluvial memiliki karakteristik yang cukup beragam tergantung dari bahan asalnya. Tekstur tanah aluvial dapat berupa liat, lempung hingga berpasir. Namun, umumnya didominasi oleh tekstur lempung yang mampu menahan air cukup baik. Struktur tanahnya cenderung gembur hingga agak padat, tergantung kondisi lingkungan dan pengelolaan lahan. Warna tanah aluvial biasanya abu-abu hingga coklat yang menunjukkan adanya kandungan mineral dari endapan sungai. Selain itu, tanah ini memiliki kedalaman yang relatif dalam sehingga baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Namun, salah satu kelemahan utama dari tanah aluvial adalah drainasenya yang kurang baik sehingga mudah mengalami genangan terutama pada musim hujan. Yang kedua yaitu karakteristik kimia. Dari segi kimia, tanah aluvial umumnya memiliki pH yang netral hingga sedikit asam, sehingga cukup mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Kandungan unsur hara pada tanah aluvial cukup bervariasi. Hal ini tergantung pada bahan yang diendapkan oleh aliran air. Pada beberapa kondisi, tanah ini tergolong subur karena membawa banyak mineral. Namun, kandungan hara tersebut seringkali tidak stabil karena dapat mengalami pencucian, terutama pada daerah dengan curah hujan tinggi. Kandungan bahan organik pada tanah aluvial biasanya berada pada tingkat sedang. Beberapa unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tersedia dalam jumlah yang bervariasi, sehingga tetap memerlukan pemupukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu karakteristik biologi. Secara biologi, tanah aluvial mengandung berbagai mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang berperan dalam proses rekomposisi bahan organik. Aktivitas organisme tanah ini cukup baik, terutama jika kandungan bahan organik dalam tanah tinggi. Selain itu, keberadaan organisme seperti cacing tanah juga membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Peran organisme ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Tanah aluvial umumnya memiliki beberapa lapisan atau horizon tanah yang terbentuk dari proses pengendapan material oleh air. Lapisan paling atas disebut lapisan topsoil yang biasanya berwarna lebih gelap dan mengandung bahan organik serta unsur hara yang lebih banyak sehingga menjadi tempat utama pertumbuhan akar tanaman.
Di bawahnya terdapat lapisan subsoil yang memiliki kandungan bahan organik lebih rendah dan tekstur yang lebih padat karena didominasi oleh endapan mineral seperti liat dan pasir. Dan lapisan paling bawah merupakan bahan induk atau material asal, yaitu endapan yang belum banyak mengalami perubahan seperti pasir, kerikil, atau lumpur hasil sedimentasi. Ciri khas tanah aluvial adalah lapisannya sering belum berkembang sempurna karena terus mengalami proses pengendapan dari waktu ke waktu. Vegetasi pada tanah aluvial umumnya didominasi oleh tanaman yang membutuhkan ketersediaan air yang cukup karena tanah ini sering berada di daerah dataran rendah dan dekat dengan sumber air. Tanaman yang banyak dijumpai antara lain padi sebagai tanaman utama, serta jagung dan berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi. Selain tanaman budidaya, vegetasi alami seperti rumput dan semak juga tumbuh dengan baik di tanah ini. Hal ini menunjukkan bahwa tanah aluvial memiliki potensi yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman, terutama jika didukung dengan pengelolaan air dan unsur hara yang tepat. Contoh budidaya pertanian yang umum dilakukan pada tanah aluvial adalah budidaya tanaman padi. Tanah aluvial sangat cocok untuk tanaman padi karena memiliki kemampuan menahan air yang cukup baik serta umumnya berada di daerah dataran rendah yang dekat dengan sumber air. Pada budidaya padi, ketersediaan air sangat penting sehingga kondisi tanah aluvial yang cenderung lembab hingga tergenang justru menjadi keuntungan bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanah aluvial juga umumnya memiliki kandungan unsur hara yang cukup sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi dengan baik. Untuk meningkatkan produktivitas tanah aluvial secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan yang tepat. Yang pertama, dari segi fisik, perlu dilakukan perbaikan sistem drainase agar tidak terjadi genangan air yang berlebihan. Berikut adalah contoh sistem drainase yang dapat dilakukan yang bertujuan untuk mengelola kelebihan air, meningkatkan produktivitas tanah, dan mencegah kerusakan fisik lahan. Yang kedua, dari segi kimia, dilakukan pemupukan secara berimbang sesuai kebutuhan tanaman, serta pengapuran jika tanah terlalu asam. Pemupukan berimbang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman secara tepat, sedangkan pengapuran bertujuan untuk meningkatkan pH tanah yang terlalu asam sehingga kondisi tanah menjadi lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, dari segi biologi, penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, penerapan rotasi tanaman juga penting untuk menjaga keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Selain untuk meningkatkan sifat biologi tanah, pemberian kompos dan pupuk kandang juga berfungsi meningkatkan sifat fisik dan kimia tanah. Dengan pengelolaan yang baik, tanah aluvial dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk pertanian. Sebagai kesimpulan, tanah aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki potensi tinggi untuk kegiatan pertanian, meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Dengan memahami karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah, serta menerapkan pengelolaan yang tepat, lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.